Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linurinahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin al-kamarah. Amma ba'd. Para alim, para kiai, para ustaz yang senantiasa saya hormati, wabil khusus kepada pengurus takmir Masjid As-Sajidi, Bapak Ustaz Khairi, juga Ustaz dan juga para sesepuh di wilayah Masjid As-Sajidi. Ada Bapak Asri, ada Bapak Wahid yang di luar sana, dan para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya yang tadi sempat salah jalan, karena saya biasanya kalau di perempatan Dr. Cipto saya ambil kiri dan lewat Mataram, jadi saya ambil kanan karena dorong masuk ke Kota Lama ditutup, jadi saya muter-muter akhirnya balik lagi ke Dr. Cipto. Inilah yang namanya manusia berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi manusia itu boleh berencana seperti apapun, ketentuannya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari rumah 8:30 persis saya keluar. Kalau menurut perkiraan paling-paling 1/4 jam saya nyampe. Jadi kalau naik mobil itu nggak bisa pelan. Gaspol. Jadi pokoknya serba cepat, makan cepat, waktu ya cepat, adus ya cepat. Orang adus itu 10 menit, saya 2 menit selesai. Pokoknya di jamak kabeh. Tapi Allah menghendaki saya ternyata terlambat. Nah ini artinya begini, ini kita sedikit belajar tentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua manusia itu boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Seperti misalnya anak kecil ketika masih kecil ditanya, "Oh ini gede boleh jadi apa?" Dokter. Jadi ini apa? Langsung dokter macam ini. Tidak semua pasti jadi dokter. Karena kalau setiap cita-cita dari dokter kok jadi kabeh. Nah, terus pilih kabeh jadi dokter kabeh. Ruwet apa? Ya. Ada yang ingin jadi begini, Allah menentukan. Ada yang kaya, ada yang
miskin. Dan ini adalah keadilan Allah. Walaupun sudah berencana semacam ini, karena Allah tahu ini yang menungso sugih kabeh dunia bar. Betul kan? Allah sugih kabeh, tiba-tiba menungso kauman ini sugih kabeh. Orang tak dan bila ya sugih kabeh sak kauman biasanya dodol bubur ya warungan barang apa tetep dodol. Tiba-tiba mau kauman gue duit 10 miliar. Amin. Ya. Gua amin ini ruwet. Iya saja. Sugih gue. Sampahmu numpuk memberki. Tukang sampah lewat. Tukang sampah jadi miliarder. Pak ini biar aku jitu. Oh boten kalau sugih. Buat dewi mawon. Biasanya nek sampah bensasi bayari 50.000. Ini jikuan tak bayar 1 juta. Sing dol sampah mau tukang sampah duit 10 miliar. Dijikuk ora kira-kira? Nah dijikuk. Tujuan gendenge bocor kabeh. Ana wong lewat kok udah. Misalnya nek contohnya Pak Bakar. Kan enggak kan. Gendeng ini tak upahi 5 juta. Pak Bakar duit 10 miliar. Kira-kira enggak ora? Enggak. Gendeng ini ana 20 ping 10 juta. Bakar ini duit 10 miliar. Tak kongkon mani batal. Bonku yo bocor apa? Nek jeneng gelem munggah gendeng iki tak upahi 20 juta. Belum bro. Kowe munggah iki. Nggih, siap. Lha kok duit 10 miliar. Amin. Ya. Jadi ini yang namanya hikmah itu seperti itu. Ya. Jadi ono sing ngene Allah yang menentukan. Nek wong sugih kabeh ora iso, apa meneh menungso kere kabeh. Sak Semarang kere kabeh. Ono sego tiba ya ada pitik. Paten-paten. Nah ini hikmahnya seperti itu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kita berbicara soal Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu banyak mengandung hikmah. Hikmah yang pertama, bahwa Allah ingin menunjukkan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak rela kalau melihat hambanya itu sedih. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, ketika hamba itu sedih, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Pada saat itu Nabi sedang dalam kesedihan yang sangat luar biasa. Kesedihan yang sangat luar biasa yang pertama apa? Karena beliau ditinggal istri tercinta Sayyidah Khadijah ini dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa. Beliau mendampingi Nabi ini luar biasa, setianya luar biasa. Jadi sejak Nabi itu diangkat menjadi Rasul, Nabi total dakwah. Jadi beliau sudah tidak berdagang lagi. Beliau sudah tidak berdagang lagi. Coba ono ra wong wedok bojo kiai ini ora kerja, isine ndonga tok, ora digawe duit, tahan tak pikir. Belum ini kiai ora.
ya toh? Nabi juga tidak bekerja. Nah ketika Nabi itu khalwat dalam detik-detik untuk menerima wahyu, Siti Khadijah ini setiap hari mengirim makanan. Setiap hari naik ke di gunung. Pada saat Nabi itu bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi didekam. Saking takutnya Nabi itu sampai keringat dingin ini keluar. Beliau lari mencari Sayyidah Khadijah dengan mengatakan, ya Khadijah, zammilni, hai Khadijah, selimuti saya. Sayyidah Khadijah memeluk Nabi dengan kasih sayang. Bayangin wong wedok zaman saiki bojone bengi metu ning pos ngamble, tiba-tiba masuk angin balik jalur dikeringi. Kira-kira sing wedok ngombe apa? Oh ya Allah mas, tak keringi mas bangun. Kok langsung dipentelengi pulau. Wong tua orang ngerti wayahe wong wis tua kok jam 2 ke balik giliran ora kok bukan ngeri. Wedok kan asli ngono iki wis. Ya, enggak harus. Giliran loro aku bukan ngeri prasudi aku. Sayyidah Khadijah dipeluk Nabi dengan penuh kehangatan. Ya Muhammad, jangan takut, Allah tidak akan mencelakaimu karena engkau adalah orang baik. Kamu ini mau ngapain? Jenengan itu orang yang selalu menyantuni anak yatim. Jenengan itu selalu membantu para janda-janda. Tidak mungkin Allah akan mencelakai. Jadi Nabi itu langsung hatinya ayam. Nah, istri yang dibangga-banggakan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih Nabi. Yang kedua, Abu Thalib, paman yang membela Nabi Muhammad SAW, dipanggil oleh Allah. Nah inilah yang melatar belakangi bahwa Nabi itu diundang, dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana kita ketahui bersama inti dari Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, bahwa orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah. Jadi masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena mendapatkan rahmat dari Allah. Maka orang itu dalam beribadah, dalam mengabdi kepada Allah, itu yang penting bagaimana Allah itu ridho dengan kita, bagaimana Allah itu bisa sayang dengan kita. Jadi bahasanya kita ini berusaha mengambil hatinya Allah, bahasanya seperti itu. Jadi nek sholat ya sing apik, sing sopan. Sholat itu tidak hanya mencari sahnya saja, tapi bagaimana supaya sholat kita ini sah dan diterima oleh Allah. Begitu. Kalau ada orang sholat, dalam syarat sholat itu kan harus nutup aurat. Jadi ini ada orang sholat nganggu karung goni misalnya, ditutup kabeh nganggu karung goni. Ngerti karung goni? Karung goni apa? Sehingga ada beras. Lah goni diketok-ketok dari kelambi. Ya.
terus gawe sholat nutupi kabeh sah apa ora sholat itu sah, tapi diterima pun enggak kira-kira nanti dulu wong kowe nek aja meneh ning mall kowe jalan-jalan ning alun-alun iki macakmu kaya bintang film kok nek seneng iki lho tak deloki cacah wedok-wedok senang kok pedaan Karena begitu. senang kok lipstikan Wah, senang dulu ini lho sopo sampai tumen-tumen lewat ning ngarepe Kang Rifan jangan Rifan ganteng dewe. tumen-tumen memegang Rifan lewat Masya Allah giliran sholat nganggone karo golu kira-kira malaikat jengkel apa kan ya. Yang penting itu kita mencari rahmat Allah, yang penting kita ini mencari ridho Allah. Bagaimana supaya Allah ridho? Supaya Allah ridho ya kita bedakan. Nek ning mall pakaiane kaya ngene apik, ngadepnya Gusti Allah harus lebih baik. Rukuh wis 3 sasi ora diubah-ubah dibur terus. Wah, gune apa? Tengi ambune. Bahasane umurane tengi. Lah rukuh 3 sasi ora diubah digo pedine ra karo. Kodone sarungnya pirang sasi ya. Senang itu, wah, ini bagiannya tak delok bocah-bocah ini. Ya Allah. Kita masuk bojoku barang. Toko ning alun-alun iki wedha iku. Ini masuk sini langsung kaget. Kok sing teko yo Korea-Korea yang pengajian kaum begitu Jogo apa bingung aku pengen ngomong apa ya ayo sampai aku tidak belum koyok ini macam-macam. Jadi saya tahu bocah-bocah santri apa ya, waduh, lagi seperti yang ketemu aku, belajar aku. Ya. Jadi yang penting itu adalah ibadah itu bukan karena amalia-amalia kita, tapi bagaimana kita bisa meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah memberikan rahmatnya, nah saya sering bercerita di pengajian-pengajian. Jadi kalau ada orang sudah mendapatkan rahmat Allah ini, sudah ada perubahan. Dulu itu ada orang, ada sekelompok orang dia punya kegiatan minum bersama. Jadi ono wong ngadake selapanan tapi acaranya ora istimewa. Acaranya ngombe-ngombe banyu gedeng kayak banyu oplosan. Banyu oplosan itu raciannya ono spiritus, Autan, alkohol, rinso, autan, ya, odol, pokoknya sih gosong itu duduk. lip, Terakhir dikai banyu dot sini. Ini jenenge oplosan. Lu wong kaya ngono iki golek sing begitu langsung diukur langsung mendem pokoke. Lah yang autan dilebokne duduk. Lah ada orang itu setiap bulan sekali itu mengadakan minum
oplosan. Nah, salah satu bosnya itu Ketoni, ya, itu dia punya budak. Budak ini disuruh sama bosnya, nyong, tukono keledian ini, duit 400.000 mungkin tekno tukono keledian tak gawe surungan bayu gedeng, oplosan. Karena menurut mereka nek ngombe itu nek nganggo keledian itu tambah khusyuk. Jadi sing khusyuk ora salat tok. Yo ki ono khusyuke barang. Ya. Tumanina. Budak iki kok tuku keledian sakonone pokoke. Meh warne. Karo empik, meh opo pokoke entek. Ya pergi ke pasar. Kalau tiba-tiba tekan di pasar jual, pedagang-pedagang tutup semua, nggak ada yang buka. Dia bingung, di nopo kok orang ngomong dodolan. Terus ada orang lewat. Masih ini mati. Lagi besok masih ini pak jodoh jendela itu kabeh sampai ini ketoknya udara kabeh di pasar ini mati bisa. Masya Allah. Ini Pak Khairin dia. Kita sungguh. Bisa, bismillah. Bisa pakai ya. Ada ujung. Aku yang suruh waktu ini biasanya sudah mengiku. Aku mengiku kan belayu apa ya? Biasanya suruh orang buat mengiku. Yes. Lanjut ya. Ji, lanjut tas. Jadi hari ini jam berapa? Jam kali. Jam berapa? Dan jam berapa? Jam kali. Oh, jam berapa? Yang dulu jam berapa? Nah, terus ya. Jadi budak tadi itu dia heran. Ini dinopo orang ngomong dodolan belas. Ada anak lewat itu dipahami, lu mas, ini kok dengaran orang dodol ini apa? Tutup kabel. Jadi ngomong yang itu, apa kau yang ngerti? Ini dulu ini Syekh Mansur ini lagi ngadaknya istighosah. Syekh Mansur itu orang yang makrifat, orang yang soleh. Ada yang mengatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Jadi ketika nama orang yang soleh itu disebut, maka rahmat itu turun. Rahmat, rahmat ini rahmatnya Allah. Rahmat. Turun rahmat ini lagi apa ya? Itu so berdaya belak ini rahmatnya Allah. Ketika orang tadi itu menyebut ini kan hari Syekh Mansur mengadakan istighosah. Ketika disebut nama orang yang soleh, ini rahmatnya Allah ini masuk ke dalam dadanya si budak ini. Budak sing kelebon rahmatnya Gusti Allah ini ada ketertarikan, ada keinginan untuk mencari tahu di mana rumahnya Syekh Mansur atau sedang mengadakan apa Syekh Mansur, sampai semua ini tutup. Jadi orang kalau di dalam jantung hatinya ini ada rahmat, maka semangat untuk ibadah itu menjadi kuat.
Dia cari tahu di mana rumahnya. Oh, sebelah sana. Pojok kono minggu kiwa munggah sidik medun gitu kan. Dicari di sana. Ternyata itu orang yang sedang istighosah dengan Syekh Mansur ini. Banyak sekali. Banyak sekali. Dia ikut di sini, larut di dalam istighosah. Jadi orang kalau sudah ada rahmatnya Allah, ini subhanallah, dia ikut mengikuti sampai pada akhirnya begitu selesai. Nah, ada tradisi orang-orang jamaah di situ tuh kalau selesai dia salaman kepada Syekh Mansur, salaman, cium tangan, bolak-balik, ya. Kalau salaman itu cium tangan dicium, jangan ditempel di batuk, ojo ditempel di pipi, tapi dicium bolak-balik. Nah, di antara yang cium tangan itu ada yang orang itu minta doa, ada yang minta doa. Ya saya ini kalau pulang tidak membawa uang 400.000, saya ini dibunuh. Karena saya ini hutang, berkali-kali saya tidak bisa membayar, jadi belanjani terus. Saya Mansur bingung, kiai kuno, kiai desa tidak punya uang. Dia bingung, dia ngomong, saudara-saudara, ada tak yang bawa uang 400.000? Ini saudara kita lagi membutuhkan. Budak tadi itu yang sudah di dalam hatinya ada rahmatnya Allah, dia maju uang 400.000 dari bose sing gawe tuku runtian dikeke. Ini saya bawa uang 400.000, orang kilingan ini duit bose. Begitu diterima, alhamdulillah, diserahkan orang itu langsung balik karena sudah ditunggu. Nah, begitu selesai, maka anak ini ikut-ikutan untuk minta doa seperti yang lainnya. Dia minta doa, ya saya mohon doa supaya jadikan bisa mendoakan saya. Ya di mana lalu dongo papa. Ketika ibu 400.000, dungane ya lo apa? Berarti satu dungana 100.000. Itu ya. Ya sudah, mau minta apa? Kita doakan bareng-bareng. Dia mengatakan, mohon jadikan berdoa supaya juragan saya dan teman-temannya itu tobat. Juragan saya dan teman-temannya itu setiap bulan mengadakan minum-minuman keras, begitu. Terus didoakan, ya Allah, mudah-mudahan juragannya anak ini dan teman-temannya semuanya bertobat. Al-Fatihah. Orang yang jumlahnya ribuan Fatihah kabeh. Nah, terus yang nomor 2, saya mohon didoakan supaya saya bisa mengembalikan uang 400.000. Maksud kaget, itu duitmu loh. Wonten itu duitnya juragan kula dari tuku kelodian. Waduh, belai. Wong digoleki wis balik tenan. Ya wis, ya ini sejak tadi dongake. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini, anak ini bisa membayar uang 400.000 Fatihah. Terus yang ketiga, kamu minta doa apa? Jadi kan doakan supaya saya ini merdeka. Saya ini budak, saya kepingin sekali merdeka. Dongake. Terus yang terakhir, saya mohon jenengan berdoa supaya Allah mengampuni jenengan, saya, semua yang hadir di sini dan termasuk juragan saya dan anak buahnya. Wah, itu nggak kira suwi. Agar tuh dulu itu sudah kita tambahin nih. Harus mandek dulu. Ini kalau kudu itu sudah kita tambahin nih. Ya terus barbar. Dulu bang sampai ini wakian busuk kabeh.
Udah selesai. Ulang ini. Ulang bingung tidak ketemu bosnya piye. Dari kejauhan ini bosnya wis nggo pentung dengar omah. Begitu. Langsung ketak di rodikane. Keprok dia sepuluh. Oh mantap. Wong ngamuk ya mesti jekil. Keprok dia sepuluh baru. Cepet gini di kerjaan. Terus akhirnya dia ngomong cerita, tadi saya itu di pasar, pasarnya tutup, ternyata hari itu Syekh Mansur mengadakan istighosah. Disebut Syekh Mansur ini juragan ini jadi lerem karena diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak lerem loh. Wah, tok tenan Syekh Mansur ini. Ini ceritanya ini digandeng dilungguh ini kursi sebelah ini ceritanya ini hilang wis agak prodian ini hilang mau cerita saya tadi begini sampai akhirnya uang itu diserahkan dan dia minta doa Pak itu. Tapi jaluk doa apa? Saya minta doa supaya jenengan dan teman-teman yang jenengan itu tobat. Ya didoakan orang, didoakan. Uang sudah ngatur, hei dah, awal dia mulai saya tobat. Lu bisa, budas sih jawabnya, siap bos. Untuk kalau gampang kira ya siap bos. Jadi baju gendengnya nih bos, tendang gua nih got, tendang dua dulu. Tobat. Ini berkat rahmatnya Allah. Terus menurut dari Tumopo, saya minta supaya saya bisa membayar uang jaringan yang saya kasihkan itu. Dari bosnya, malah rasa berpikir itu yang kayak, wis, coba bayar lunas, gampangin karuan. Asik nomor 3 apa? Yang nomor 3 saya minta supaya saya ini didoakan bisa merdeka. Kok jangan merdeka? Iya. Orang kan kayak begini ngomong. Udah kayak. Ya sudah merdeka lagi, bebas. Subhanallah. Ya. Terus yang terakhir, dia cerita supaya diampuni doanya lama sekali. Ini gentro yang seperti itu dan anak buahnya ini nangis semuanya. Akhirnya jadi taubat. Karena apa? Rahmatnya Allah turun sebab menyebut asma atau nama orang yang saleh. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Nah artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemarin saya sampaikan, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi 10 tahun sejak Nabi menerima wahyu yang pertama. Jadi wahyu-wahyu sebelum Isra Mi'raj selama 10 tahun itu hanya terkait dengan tauhid dan makrifat kepada Allah. Jadi maksudnya boleh saya ceritakan supaya orang itu sebelum melaksanakan sholat terlebih dahulu mengenal Allah. Kalau mengenal Allah, sholatnya akan jadi baik. Kalau belum mengenal Allah, maka sholatnya tidak baik. Kalau sholatnya tidak baik, karena sholat ini menjadi penentu amal-amal yang lain, maka bisa jadi amal yang lain ditolak sebab orang itu sholatnya tidak diterima oleh Allah. Gitu. Ya. Sholatnya tidak diterima oleh Allah karena sholatnya apa? Dia salah-salah. Yang tadi saya katakan nganggo karung goni. Yang penting kan tutup aurat. Nah, begitu. Ada ibu-ibu baru senang terus sholat nganggo training meletet, ngisore nganggo kaos kaki, nganggo kaos sing meletet, nganggo sarung tangan, nganggo jilbab. Sholat sah apa enggak? Sah sholatnya, menutup aurat toh. Tapi diterima apa ora kira-kira?
Ini wong kaya ngene wonge ayu salat ning masjid nganggo training. Rukuk iki soal iki cuma dua ini. Soalnya puas gini ngene bokong. Ayo. Soalnya kita suwi. Jadi ngerti sejarah ini ngerti ya. Kalau itu mau ayu aku itu pecut mana kena. Ayo aku itu pecut kena kalau ini. Mau mana Rifan? Langsung hadirin hadirat rahimahullah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi itu dipertemukan dengan seluruh para nabi dan rasul. Ketika beliau sampai di Baitul Maqdis, maka malaikat Jibril itu ada dan berikut iqomah. Nabi disuruh maju ke depan, dan ternyata ketika Nabi berbelok ke belakang itu semua Nabi dan Rasul ada di belakangnya. Nah sejak itulah Nabi ini dijuluki Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para Nabi dan Rasul. Bayangkan, bangga nggak kita ini menjadi umatnya Imamul Anbiya wal Mursalin. Ini satu anugerah yang sangat luar biasa. Ketika Nabi Mi'raj bertemu dengan para nabi, para rasul, semua rasul-rasul ketika bertemu dengan Nabi itu selalu mengatakan nikmat-nikmatnya bertemu dengan orang adalah bertemu dengan engkau wahai Muhammad. Jadi Nabi Adam mengatakan seperti itu, Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu, Nabi Musa, Nabi Yusuf, semuanya mengatakan nikmat-nikmatnya bertemu dengan seseorang adalah bertemu dengan engkau ya Muhammad. Begitu. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila sitron wala hijaban, tanpa ada sekat, tanpa ada aling-aling, bertemu dengan Allah. Nah ketika menghadap kepada Allah, malaikatul muqarrabin, malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kehormatan, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendapatkan kehormatan seperti itu, Nabi tidak silau. Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Di samping keselamatan itu terlimpah atas saya, dan juga semoga terlimpah atas hamba-hamba Allah yang soleh. Ini terlihat kelasnya Nabi Muhammad SAW. Ketika menghadap kepada Allah, memperoleh kesempatan yang sangat luar biasa. Nabi tidak mendoakan putri-putrinya, Nabi tidak mendoakan istri-istrinya, Nabi tidak mendoakan bangsa Arabnya, tapi yang didoakan oleh Nabi adalah ibadillahis sholihin. Jadi kita ini sudah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi itu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau kita bayangkan, seandainya kita ini diundang wali kota, ya, terus ditawari, dengan mau minta apa? Kira-kira bagaimana? Taruhlah Pak Khairi misalnya, ya,
Pak Khairi dipanggil wali kota sebagai takmir terbaik di Indonesia. Dapat penghargaan. Sampai ke wali kota, Pak Khairi ditanya, Pak Khairi, berhubung dengan ini sudah mengharumkan nama kota Semarang, ya, menjadi takmir terbaik di Indonesia. Sekarang jenengan mau minta apa? Ayo. Iya, kira-kira jatuh apa? Ya, jaluk kanggo IDW, kan begitu. Bener nggak seperti itu? Anu Pak, paling tidak ya kawan kabupaten itu depan masjid itu tembok jebol aja, nggak nanti buat ini pokoknya untuk ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan Allah yang dia mintakan bukan hanya istrinya, bukan hanya anak-anaknya, bukan tetangganya, tapi yang diminta adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, inilah yang mendorong umatnya ini supaya kita ini membalas jasa-jasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat waktu itu 50 waktu. 50 waktu bukan rakaat, 50 waktu. Jamnya sehari semalam kan 24 jam. Ya, akhirnya 50 waktu itu kira-kira jopi. Nabi menerima. Sedih dawuh ya Allah. Aku di dalam pedul ketemu Nabi Musa. Nabi Musa, ya Muhammad, umatmu nggak bakal kuat. Umat saya yang gede-gede aja nggak kuat, apalagi umatmu yang cilik-cilik, males-males, kemelinting bisa. Umatnya Nabi Muhammad kan cilik-cilik. Bani Israel itu orang itu tingginya nasi 20 meter, nasi 40 meter, bodi-bodi kuat-kuat, mangan bisa pakul. Nah, umatnya Nabi Muhammad itu cilik-cilik. Cilik-cilik kakian alasan bilang. Begitu. Kata Nabi Musa apa? Minta keringanan ya Muhammad. Kasihan umatmu. Jadi kerungu kasihan itu Nabi Muhammad naik. Hanya terdorong karena kasihan dengan umatnya. Naik lagi dikurangi 5 waktu lagi. Turun. Bagaimana ya Muhammad? Alhamdulillah dikurangi 5 waktu lagi. Begitu. Ya Allah, tidak kuat, minta lagi. Umatmu kayak mondok itu cilik-cilik. Betul, soalnya gini yang cilik lah kamu. Ya, itu sampai wirawiri sampai 5 waktu. Ini bisa masih ngomong gak kuat. Minta lagi, begitu. Nabi sampai akhirnya mengatakan, saya malu, istahyitu Rabbi, saya malu kepada Tuhan. Kok riwari kok jaluk terus? Ini Nabi Muhammad belum munggah meneh. Ya wis alhamdulillah ora sholat. Ya Allah, ini umat kula boten lihat ya Allah bangsa waktu. Ya wis ora usah sholat. Ya. Awake langsung bubar alhamdulillah. Potongan keset-keset kurang sholat ya berdua senangnya karo. Tapi Nabi mengatakan seperti itu. Nah, sholat 5 waktu inilah yang merupakan anugerah yang harus kita manfaatkan. Nah, sekarang kita tengok jadikan sholat untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Jadi semua orang yang masuk di masjid ini mau kiai, mau lurah, mau camat, tidak perlu takmiri bisa, ya, sama berdiri sama tinggi, duduk sama orang ini kok tulisannya khusus buat takmir,
terus sampai di tekone keri ra ono sing wani nggoni. Enggak ada. Sopo sing tekone awal ya ning kene ning arep. Apa kiai, apa takbir dan tekone keri ya ning buri. Jadi begitu orang masuk di masjid itu semua di hadapan Allah sama. Kita duduk jejer dengan Pak Bakar, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, salaman. Sebelah kiri salaman. Ya kita ikuti seperti itu. Jangan mengikuti orang lain katanya baru sholat salaman itu bid'ah, rento. Bid'ah. Kowe ngurusi bid'ah mendem. Wabeh bid'ah, kabeh bid'ah. Wabeh kudu persis kanjeng Nabi. Lu Nabi bisa. Ada yang kita ini bisa mengikuti, ada yang tidak bisa. Kan gitu. Ada bodoh-bodoh kudu mengikuti Nabi. Nabi itu kalau dahar pakai jari, nggak pernah pakai sendok. Ada orang Semarang ngarep mangan soto, ojo nganggo sendok, nganggo jari diganti. Oke, misalnya ngenteni adem, ya wis jajal. Cuma telung jari ini, kan telung jam ya tidak sama kok. Jadi kalau nggak bisa ya jangan. Nabi piara jenggot, ya. Ada yang mengatakan merok jenggot itu haram, jadi karena Nabi itu piara jenggot. Nabi itu orang Arab, putih, ganteng, ada jenggotnya tambah ganteng, tambah gagah. Dan yang Nabi mau jauh ini, aja. Malah orang rambutnya telur, berat gitu. Siji ini, amin, amin. Karena itu digedok dari sunnah Rasul. Oh lah, ya. Oh barang sing jenggote dipertaruh, dikerok-kerok sampai bebrek ini, ora dirapiki. Wong mlaku juga ini wedi. Gendong putune setek. Jadi kadang-kadang orang ini sekarang dewi. Jadi kudu persis zaman kanjeng Nabi. Belum kudu zaman kanjeng Nabi. Orang itu nganyari lah itu. Iki bid'ah iki. Ya suara ini sama orang Banten. Dan dia akan begini kira-kira balik para serang gebar khutbah orang aku mik sulah sampai betul-betul aduh untuk semua jadi bar kira-kira aku mikirnya itu karena ini bid'ah ya pokoknya kudu zaman kanjeng Nabi sholat orang itu belum dipasangin ini bid'ah juga ini gak asing jadi sholat bukan subuh gak gue jadi buatnya ditakbirin diangkri masih dirupi dipasangin dirupi dari alasan ini listriknya rakuan ya subuh kayak ini pun adalah kayak ini semua jadi ini pasti bukan ya sholat itu bisa mempererat ukhuwah Islamiyah. Jadi kita kadang kalau kita sholat itu kan tidak tempatnya tidak pasti, kadang pojok kono, naik telak ini ya. Duhur saya dekat dengan Pak Bakar, asar saya dekat dengan Pak Khoiri, maghrib saya dekat dengan Pak Wahid. Jadi kenal, jejer gonta ganti salaman. Ini mempererat ukhuwah Islamiyah. Nek wis mlebu nang masjid, wis ora ana istilah ono NU, Muhammadiyah, ono PKS, ora ono. Kabeh mlebu padha. Bocone sing NU ya Fatihah ya kaya ngono, sing Muhammadiyah ya Fatihah kaya ngono. Sing PKS ya kaya ngono, bocone padha kabeh.
Orang ada sing ngene Fatihah, semua wajah kudu berapa. Sing PKS biar jalur itu, tapi Fatihah habis kayak kudu aku tak beda dia. Allahu Akbar, Subhanallah, kapan malaikat dengan podo kabeh. Ngadeke ya podo, sedakepe ya podo. Ana dene beda sithik-sithik gak masalah. Ana sing sedakepe ngene. Sing penting sedekah. Ana sing ngene. Nek ana musuh. Ana sing ngene. Jangan kurang dia. Tapi beda-beda. Ana sing ya, orang apa? Yang penting pokoknya mandek di belakang bodohnya bodoh. Kadang takbir kan belum kau sholat. Lah nek wis belum sholat kok begini. Nah, jadi ono sing ini, ya. Berani di sini. Garis piro? Sujud ono sing bangsa ngene. Tapi sujud longsor sholat di Masjidil Haram itu tidak sih. Masjidil Haram ini jari sampai tidak sujud tiga peringkat mana. Lagi orang Indonesia sih sujudnya di longsor di kono antos tetap di longsor tidak tidak semuanya. Jadi ono sing ngene nggak apa-apa, sing penting sholat. Begitu. Nah, jadikan sholat itu untuk mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Ya, orang kalau sudah terbiasa duduk bersama menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan tercipta keakraban, akan tercipta silaturahim. Di masjid ini makanya dikatakan ini Baitullah. Ya, ini rumahnya Allah. Tidak ada yang berhak memiliki masjid kecuali hanya Allah. Orang itu tampil ngatur-ngatur, ya, tampil ning jowo ngatur. Sing mlebu nek aku sarung nek mlebu. Serononan balik misalnya. Kok ngono itu masjid itu. Iki aku tak mirip moso aku. Oh, ya ikuti si guling tibat. Ini milik Allah, semua boleh masuk. Semua harus tunduk dengan aturan yang digariskan oleh ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan sholat kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nek sholat mesti ngapik, bojone sing apik, niate sing apik, pakaiane sing apik, pakaiane sing sopan, supaya Allah ridho dengan kita. Nek Gusti Allah ridho karo awake dhewe, Allah memberikan rahmatnya kepada kita, maka kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Nah, yang terakhir ya, coba ini anatomi. Ya, pandemi penyakit virus apa jenis ini? Omikron. Makroni. Omikron. Makroni. Omikron jadi kron. Terus pokoknya terjadi apa punya? Politron. Anak itu abang kron. Warna anak itu seperti apa? Kuruna dulu. Akrab. Jadi yang terakhir, peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad diperlihatkan, ya,
Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka. Apa hikmahnya? Orang yang sudah melihat beda dengan belum melihat. Jadi kalau ada orang ditanya misalnya Jakarta itu bagaimana? Orang belum pernah ke sana. Dia akan mengatakan hari ini macet. Gitu. Jadi rotor Jakarta itu jadi macet. Nah, orang yang seperti ini coba dibawa ke Jakarta 1 minggu. Ya, dicokok di pusat keramaian, terus balik kita ke Jakarta ini. Ya dia. Di Jakarta tidak. Dulu ngomong macet dan di itu. Jakarta. Karena dia menyaksikan kemacetan yang sangat luar biasa. Ya, orang belum pernah melihat surga, belum pernah melihat surga. Ditakoni surga ini, yo cari ini enak surga. Jajal di toko di surga. Ditakoni surga beda. Lebih wah, surga mana ada nih? Nikmati surga. Bisa cuwil ditibake nang donya kuwi ngalahke segala kenikmatan. Ya, apa diistilahkan surga dunia. Surga dunia itu mengalahkan tengkleng, mengalahkan gulai, mengalahkan sate. Betul tak Pak Wahid? Kalau takkan surga dunia kalau sate nanti, wah ya pedot. Ini baru satu ireng disebut surga dunia. Lah nek surga yang hakiki itu juga ya. Jadi ketika Nabi diperlihatkan surga, itu semangatnya untuk mengajak umat beribadah ini luar biasa. Sing tenang buat ibadah, sing khusyuk, sing ikhlas supaya mlebu surga. Surga ini nikmati Masya Allah. Ketika Nabi menyaksikan neraka, maka Nabi ketika turun itu mencegah kemungkarannya itu lebih semangat. Ojo maksiat. Dosane wong ngrasani kuwi ning kono cangkeme iki di suwek-suwek di apa jenenge diseteli kok. Wis ojo. Tapi kalau Nabi tidak melihat, ngandani kedul gitu. Wis ojo rasane rapi ngono. Tapi begitu melihat, Masya Allah, Nabi itu paling memberi nasihat itu dengan kaum wanita. Ngomong wedok, jogonen tenanan, rokok wis ngakeh wong wedok. Masya Allah. Aku udah tulis pengajian sing kebak-kebak wong wedok. Tapi kenapa kok rokok akeh wong wedok? Ini tak saring-saring sebelah kiri ini ora ada suara ini. Bisa tidak tak rokok ke tekan ini. Wis, sama dong ya. Cuci gitu. Adi wong wedok kuwi akeh sing ngaji, tapi akeh do ngobrol. Adi malaikat mengenai ibadah gitu. Oh, dah ngobrol. Oke. Bener pernah. Amin. Itu sing paling akeh ning rokok. Ternyata wanita itu paling gampang digoda oleh setan. Wong wedok itu lebih banyak keinginannya daripada wong lanang. Ya, saya pengajian belum nyedoki sarung, klambi, pecis, selesai. Kita itu tuh. Pedak siang malam. Iya. Ya, oh, jadi cipu. Punya mesin terpel-pel ini nggak stop itu loh. Kita di rumah ini pas resepsi. Pedak siang
termasuk masih mumet. Ujung-ujungnya resepsi pakaian itu tidur atau belum? Ada resepsi ujung ordo apa? Jadi kudu hijau, ini hijau, tas hijau, sandal hijau, lipstiknya melu hijau bisa. Dipakai lagi, sip ini. Undangan ya tumpuk ini. Gue nek wis muni ireng, dhuwur ireng, tas ireng, sepatune ireng, lipstik ireng bisa. Orang penting bisa. Lah itu adik wis 5 tahun, 7 tahun tanggo pede ya. Kalau nol ora ngaji ora apa-apa, mbok alem karepmu ra kan. Ya wedok. Wah. Ya cocok ya jam. Bagus ya. Ada ya. Ikri. Makanya mau ngene di sawuri karo setan. Sebelum dia. Makanya wong wedok agak sing kok sebab ora iso nahan dengan. Wong lanang itu brodok-brodoke yo nek sing nek sing ora saleh korupsi, nyolong, ngapusi. Karena napa kepingin memenuhi keinginan bojone. Ya bisa ngaji lagi lanjut. Kalau tahu semua apa? Oke. Wis cukup Pak. Ya. Sudah ya. Wis cukup ya. Cukup selalu. Asal begitu. Saya bangun jam 3. Subuhan saya di Alabun Jemaah Haji Muhammad sampai jam 6 nyampe di rumah. Terus istri saya yuk cari sarapan. Sarapan boleh mau kunci Tengkleng 2 hari tengah rumah siap-siap di pondok. Masuk pondok terus nih gue Banyumanik ya ini dia itu kok 2 hari tengah rumah tamu ini orang gadek bisa orang penting jadi gini potongannya itu orang penting gue sekolah gak ngomongin saya dari ini bisa enak ini kerja nopo nih jokarku hasilnya penting-penting kita usir tamu ya mencari kata Nabi Malkana yu'minu billah wal yawmil akhir fadzukrim do'ifah wis tak ngerti ya wis bojoku wis BA terus suruh pulang lah wis awak suruh pulang lah wis ora ngerti waktu wis begitu balik dan sholat zuhur bang sholat zuhur terus lunga meneh nonton ke bojone tuku ning gone Superindo wis balik meh layar-layar juga ngomong ini belum makan ngelih betul meneh sampai maghrib ono tamu terus maghrib pengajian balik pengajian langsung ke sini kesasar di dunia kota lama ya ini ngadeg terus orang berdek sedikit soalnya yang begini rapi ini aman bisa kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman, Islam
sehat walafiat, panjang umur fi taatillah kepada kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan bagi yang sudah berkeluarga dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu-cucunya dijadikan anak cucu yang soleh-soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada kedua orang tua. Dan mudah-mudahan bagi santri-santri yang sedang menghafal Al-Quran ini diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat. Amin ya Allah. Depan orang amin. Amin ini betek. Untuk urus patennya apik, untuk paten kita ratu urusan dulu kecuali nih oh ya ini kode kalau ini kudu biru mau bayar apik ini cukup ya Al-Fatihah. Mungkin yang berdoa Ustaz Magid sudah doa tim pilih dari saya kurang lebih yang mohon maaf. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.